Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Belajar IPA bersama Miss Sinta. Kali ini kita belajar tentang proses pembentukan urin. Gimana sih cara urin itu dibuat? Untuk itu kita belajar dulu ya. Proses pembentukan urin. Jadi proses pembentukan urin itu terjadi di ginjal, tepatnya di nefron. Nah, nefron itu ada bagian-bagiannya. Ada 3 proses atau tahapan. Yang pertama adalah proses filtrasi atau penyaringan. Jadi proses filtrasi terjadi di glomerulus. Penyaringan darah dari protein dan sel-sel darah. Protein dan darah tidak boleh keluar bersama urin. Kemudian menghasilkan urin primer yang mengandung air, gula, asam amino, garam, anorganik, dan urea. Kemudian proses yang kedua adalah proses reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh seperti glukosa dan asam amino, menghasilkan Na+, K, kalsium, HCO3 dan Ca2+. Terjadi di tubulus contortus proxima. Kemudian setelah di tubulus contortus proxima ini akan menjadi yang dihasilkan adalah urin sekunder. Urin sekunder artinya dia mengandung nitrogen, urea, dan air. Setelah itu masuk ke bagian yang bawah atau lengkung Henle. Di lengkung Henle ini terjadi urin secara sekunder yang bersifat hipotonik, artinya konsentrasi air itu lebih tinggi. Tapi kalau sudah mencapai ke titik Henle yang menanjak itu bersifat hipertonik, artinya NaCl atau garamnya itu akan diserap oleh pembuluh darah. Kemudian setelah itu akan masuk ke, nah ini prosesnya. Nah, setelah itu masuk ke tubulus contortus distal. Di tubulus contortus distal ini terjadi proses yang namanya augmentasi. Apa itu augmentasi? Augmentasi adalah pengendapan zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, itu terjadi di TKD atau tubulus contortus distal. Hasil akhirnya berupa urin sesungguhnya yang mengandung urea, asam urin, kemudian amonia dan zat-zat yang berlebihan dalam darah seperti vitamin, obat-obatan, serta garam mineral. Setelah masuk ke tubulus contortus distal, kemudian urin sesungguhnya masuk di tubulus collectivus, itu berupa urin sesungguhnya. Di sini terjadi proses yang namanya reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali NaCl atau garam sehingga menentukan kadar garam yang ada di dalam urin. Nah, setelah itu urin akan masuk ke kandung kemih melalui ureter. Ureter di sini beda sama uretra. Kalau uretra itu adalah saluran menuju ke kandung kemih, beda sama uretra. Kalau uretra itu adalah saluran pengeluaran urin menuju keluar tubuh. Itulah kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah urin. Jadi setiap orang itu berbeda-beda. Faktor yang pertama adalah hormon antidiuretiknya, kemudian suhu, usia, kondisi kesehatan, dan gaya hidup. Selain itu juga jumlah air yang diminum juga mempengaruhi faktor yang mempengaruhi jumlah urin. Terima kasih sudah menonton channel kami. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.